Ya, oke. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses normalisasi dari tabel-tabel yang kita akan gunakan dalam membangun database. Ya, normalisasi intinya adalah dia suatu proses untuk membangun atau memeriksa ya tabel-tabel yang akan kita gunakan untuk membangun database, di mana akan melalui beberapa proses secara series yang sering kita sebut sebagai normal form gitu. Nah, sehingga kalau kita telah melalui tahapan ini dengan baik, maka harapannya tabel-tabel yang kita siapkan itu bisa dihindari adanya data redundancy, dan bahkan kita bisa improve data integrity-nya. Ya, proses normalisasi secara series ini, atau yang biasa disebut sebagai normal form ini, terdiri atas beberapa langkah. Yang pertama adalah first normal form. Kemudian jika masih bisa kita lanjutkan, maka kita menuju ke second normal form. Kemudian jika masih bisa kita lakukan proses normalisasi ke third normal form, atau bahkan sampai ke fourth normal form. Ya, intinya tahapan series secara series ini tidak harus semua dilakukan gitu ya. Bisa saja tabel kita itu sudah normal gitu ya pada tahapan kedua gitu ya, atau bahkan tahapan pertama sudah tidak masalah ya. Tapi beberapa kasus mungkin saja tabel itu harus sampai lolos ke third normal form. Baik, untuk lebih memahami proses normalisasi ini, ya, kita akan mulai dengan studi kasus. Ya, jadi inilah studi kasusnya. Jadi ada suatu perusahaan, di mana perusahaan ini anggaplah perusahaan konsultan dalam pembangunan gitu ya. Jadi ada mengerjakan project ya. Di situ ada project number, kemudian ada nama projectnya, ya. Kemudian ada karyawan yang akan di-assign untuk project tersebut gitu ya. Kemudian terus saja data tentang karyawan, misalnya karyawannya ada beberapa gitu ya. Kemudian ada number ID dari karyawannya. Kemudian perusahaan ini gitu ya akan menagihkan biaya konsultasinya, mungkin seperti itu, berdasarkan jumlah jam kerja dari karyawan yang kita punyai gitu ya. Dimana biayanya juga sangat tergantung dari posisi atau jabatan dari karyawan tersebut gitu. Dan tentu saja perusahaan menginginkan ada report yang harus dilaporkan secara rutin, secara periodik gitu ya, sehingga kita pasti akan mengumpulkan banyak data dan kemudian akan kita susun menjadi data report begitu ya. Contohnya report yang dibangun ya, inilah contoh reportnya adalah demikian. Jadi merekap kegiatan dari perusahaannya berdasarkan misalnya adalah dari project number-nya, di mana project number ini mempunyai nama misalnya Evergreen ya. Di sini project ini ada beberapa employee yang di-assign di sini gitu ya. Di sini kasusnya ada 5. Kemudian ada namanya masing-masing employee, kemudian ada jabatannya atau kelas pekerjaannya. Kemudian charge per hour ini adalah tarif per jam dari karyawan kita. Kemudian berapa jam dia bekerja untuk project ini. Kemudian ada akhirnya billingnya, sebenarnya tarif yang kita akan tagihkan ke klien itu berapa untuk per projectnya, dan project-project yang lain. Jadi inilah contoh report. Dan tentu saja kalau reportnya harus harus kita laporkan secara rutin, maka kita membutuhkan database yang baik. Nah, dasar inilah kemudian kita akan mulai bagaimanakah tabel-tabelnya agar kita bisa megenerate report yang baik ya, sehingga bisa mengurangi data redundansi dan juga integrity datanya bisa tercapai. Ya, langkahnya tuh saja kalau kita menginginkan report seperti ini, secara sederhana kita akan buat menjadi bentuk tabel gitu ya.
sederhana seperti ini. Ini adalah formatnya Microsoft Access, walaupun juga bisa dibayangkan kalau kita buat di Microsoft Excel atau spreadsheet akan sama ya. Jadi kita akan konversi ya apa adanya, contohnya di atas ya. Jadi space-space yang kosong seperti ini yang biasanya kita kalau di spreadsheet kita merge, maka kita biarkan kosong demikian gitu ya. Dan akhirnya bisa terisi semua data yang ada. Ya, inilah contoh tabel ya, dengan nama tabel adalah report format. Ya, kemudian isi-isinya sesuai dengan data yang ada. Nah, pertanyaannya adalah apakah cukup dengan tabel seperti ini maka database yang dibutuhkan sudah cukup ya. Oleh karena itu kita perlu melakukan proses normalisasi ya untuk menjamin bahwa struktur tabel atau struktur database-nya telah sesuai dengan yang diharapkan. Ya, jadi tabel ini jika dilihat maka mempunyai banyak problem gitu ya. Yang pertama adalah kita tidak bisa menentukan primary key ya. Kenapa? Karena mungkin salah satu atribut yang bisa jadi kandidat primary key adalah ini project number ya, tetapi di sini banyak kosong ya gitu ya. Sehingga syarat untuk primary key kan semua entitas yang ada dalam atribut itu tidak boleh ada kosong ya. Sehingga ini ada masalah. Nah, sehingga tabel ini pada dasarnya adalah ada beberapa masalah gitu ya. Yang pertama tadi ya, bahwa atribut yang kita ingin buat sebagai primary key ternyata ada nulls-nya ya. Kemudian ada data redundansi di situ. Nanti saya akan tunjukkan. Nah, data redundansi ini menyebabkan banyak anomali ya. Dalam kita nanti proses mengupdate gitu ya, menambahkan atau mengurangi data yang di sana ya. Jadi sekali lagi saya kembali ke sini, data redundansi itu adalah adanya data yang sama tapi berada di tempat yang berbeda gitu ya. Jadi datanya pada esensinya sama tetapi berada di banyak tempat. Nah, inilah redundan gitu ya. Problem akibat redundan itu adalah jika kita ingin mengganti data tersebut, tentu saja yang baik adalah semua data juga ganti gitu ya. Redundan itu yang menjadi problem adalah saat kita berusaha ingin mengganti tapi kita luput atau lupa mengganti data yang lain gitu ya. Ya, sebagai contoh demikian ya. Di sini ada nama karyawan yang tadi bintangnya Alice K. Johnson. Di sini di tabel ini ada lebih dari satu nama itu gitu ya. Ini contohnya kan. Ini redundan gitu ya. Kemudian di sini ada job class-nya juga sama, database engineer. Ini redundan. Nah, problemnya adalah misalnya ternyata Alice K. Johnson ini berubah job class gitu ya. Dia menjadi programmer misalnya. Nah, tentu saja kita harus merename kan, mengganti, mereplace gitu ya. Job class-nya database designer ini menjadi programmer. Nah, masalahnya ada data lain juga harus diganti gitu ya. Nah, sehingga ini cukup sangat merepotkan gitu ya. Jika datanya sangat banyak, sehingga kita harus ganti satu-satu ya. Walaupun ada find and replace ya, tetapi pada konsepnya adalah data yang redundan seperti ini bisa menyebabkan problem gitu ya. Sama juga misalnya ada beberapa nama yang berulang di sini gitu ya. Misalnya kita ingin menghapus ya data ini, maka kita pun harus juga menghapus yang berada di tempat yang lain. Nah, proses anomali dalam kita mendelete, menambahkan ini menjadi problem jika ada data redundan seperti ini. Ya, oleh karena itu akibat ada problem seperti ini maka tabel ini jelas membutuhkan proses normalisasi gitu ya, agar bisa mengurangi data yang redundan tadi gitu ya. Oke. Ya. Langkah-langkah normalisasinya seperti terlihat di tabel ini ya. Jadi sekali lagi ada first normal form ya. Kemudian ada second normal form jika dibutuhkan, kemudian third normal form, kemudian bisa sampai fourth normal form gitu ya. Nah, di antara 3 dan 4 ini ada namanya Boyce Codd normal form gitu ya. Saya akan jelaskan.
Nah, namun untuk video kali ini saya akan menjelaskan cukup sampai Boyce Codes normal form karena saya anggap itu sudah sangat cukup untuk Anda melalui tahapan normalisasi dalam suatu tabel. Ya, di sini untuk first normal form, karakteristiknya perlu diingat adalah bahwa suatu tabel memenuhi first normal form jika formattingnya benar dalam bentuk tabel, gitu ya. Kemudian tidak ada repeating group, artinya atributnya itu tidak ada yang sama, gitu ya. Jadi semua atribut namanya sama, namanya berbeda, maaf. Kemudian primary key-nya teridentifikasi. Nah, kalau seperti ini maka tabel kita telah memenuhi first normal form. Nah, kemudian kita perlu cek apakah tabel kita memenuhi second normal form setelah first normal formnya terpenuhi. Sehingga untuk second normal form syaratnya adalah first normal form terpenuhi dulu, kemudian tidak ada partial dependency. Apa ini? Saya akan jelaskan nanti. Kemudian third normal form adalah second normal form terpenuhi dan tidak ada transitive dependency, gitu ya. Kemudian Boyce Codes nanti ada karakter tersendiri. Di sana saya akan jelaskan dan seterusnya, gitu. Baik, ya, kita akan kembali ke tabel kasus ini, gitu ya, sehingga karena ini memang harus dinormalisasi, maka kita akan lakukan modifikasi agar tabel ini lolos dulu yang first normal form, ya. Jadi first normal form langkah-langkahnya adalah pertama pastikan dia bentuk tabel format, ya. Kemudian setiap sel itu single value, ya. Kemudian tidak ada atribut yang kembar. Kemudian sejauh mungkin, ya, nulls-nya atau nilai kosong itu dihilangkan atau diisi, gitu ya. Terutama untuk atribut yang punya potensi sebagai primary key, gitu ya. Nah, setelah itu kita tentukan primary key-nya, kemudian kita akan cek tentang dependensinya, gitu ya. Nah, caranya gimana? Kita akan membangun suatu diagram dependensi sehingga kita akan mengetahui apakah memiliki partial dependensi ataukah juga transitive dependensi. Oke, ya. Jadi, nah, kita akan lakukan langkah pertama dulu, ya, tabel format, kemudian semua sel diisi nilainya, tidak ada yang value, dan dicek atributnya, sehingga tabel yang tadi di atas akan menjadi demikian, gitu ya. Jadi yang tadinya di merge 00 maka diisi semua, gitu ya. Kemudian nama projectnya diisi semua, ya, semuanya terisi sehingga nulls-nya tidak ada, terutama yang punya potensi sebagai atribut key nantinya di sini, ya. Oke, ya, jadi semua null sudah oke, tidak ada atribut yang kembar oke, semua satu sel adalah satu data saja, maka sudah clear. Maka kita cek berikutnya adalah kita mengidentifikasi primary key. Oke, baik, ya. Jadi Anda lihat di sini, silakan ditentukan manakah primary key-nya kalau tabelnya seperti ini untuk bisnis proses yang sudah saya jelaskan di awal, ya, sehingga primary key-nya adalah komposit dari project number dan employee number, ya. Jadi untuk satu kode project maka employee 103 itu dipasangkan demikian, tetapi 103 atau kode yang lain, ya, bisa di sini saya lihat yang berulang itu 105, ya. Employee dengan kode 105 dia boleh muncul lagi, tetapi untuk project yang berbeda, begitu, ya. Jadi ini dikompositkan sehingga ini menjadi primary key. Oke, jadi primary key sudah clear, gitu ya. Jadi syarat berikutnya sudah clear. Nah, maka berikutnya adalah kita menentukan dependensi, ya, adakah partial dependensi atau transitive dependensi. Baik, untuk itu kita akan mulai menggambarkan diagram dependensinya adalah sebagai berikut. Caranya adalah dengan seperti ini, ya. Jadi gambarkan dalam bentuk, ya, baris yang berisi tentang atribut-atribut dari kolomnya, gitu ya. Jadi header dari kolomnya dituliskan demikian, ya. Kemudian, ya, yang seperti di atas, ya. Jadi diambil headernya saja atau nama atributnya saja semua. Kemudian ada gambar kotak satu baris demikian, gitu ya.
Kemudian yang Anda sudah tentukan primary key itu kemudian Anda beri underline. Ya, karena ini composite, maka ada 2 atribut diberi underline. Itu yang paling penting ya. Jadi ada underline pada atribut yang menjadi primary key. Nah, berikutnya adalah kita cek ya, apakah atribut yang lain ya, yang tidak key ini memang nilainya ditentukan oleh primary key ya. Jadi saya akan gambar dulu di sini bahwa ini adalah primary key gitu ya, di gambar garis demikian. Kemudian kita cek satu persatu atribut yang lain. Ya, project name. Apakah isi dari project name ya, ini project name ini itu ditentukan oleh primary key gitu ya. Kita pastikan supaya jangan sampai ada atribut yang tidak ditentukan nilainya oleh primary key yang ada ya. Oke, pertama project name, sekali lagi project name jelas ya. Project name itu nama projectnya ya ditentukan dari project number ini kan isinya. Nah, sehingga kita gambar panah demikian bahwa isi dari project name itu ditentukan benar oleh primary key yang ada gitu ya. Kemudian employee name bagaimana? Ya jelas ya, employee name nama pekerjanya ya ditentukan dari salah satu primary key-nya di sini kan, employee number-nya gitu ya. Sehingga primary key di sini ya itu menentukan isi dari employee name ya. Job class bagaimana? Ya, job class itu kan jabatan dari pekerjanya. Tentu saja ini ditentukan dari employee number yang tadi gitu ya. Kemudian charge per hour, gajinya berapa ya ditentukan dari primary key-nya jelas ya. Masih. Kemudian hours ini adalah jam kerja dia ya, masih isinya nanti memang ditentukan oleh primary key-nya ya. Jadi semua atribut kalau seperti ini berarti aman gitu ya, bahwa isinya itu masih mempunyai relasi ya, atau ditentukan dari primary key-nya. Oke, langkah berikutnya adalah kita akan melihat partial dependency ada atau tidak ya. Nah, perhatikan sini definisi dari partial dependency adalah begini. Jadi mungkin saya akan bedakan ya istilahnya. Kalau atribut yang menjadi key itu namanya atribut key gitu ya. Atribut yang tidak menjadi key mungkin nanti saya akan sebut sebagai atribut bebas gitu ya, atau atribut non key ya, sebenarnya tidak bingung ya. Jadi atribut key itu ya project number dan employee number. Atribut bebas itu ya ini name, employee name yang warna biru ini ya. Ya demikian ya, supaya Anda tidak bingung. Baik, sekali lagi partial dependency adalah definisinya jika ada atribut gitu ya, atribut bebas ya, yang isinya itu ditentukan oleh salah satu atribut key. Nah, itu yang penting ya definisinya. Jadi partial dependency itu muncul jika ada atribut bebas yang isinya ditentukan oleh salah satu, keywordnya gini ya, salah satu atribut key. Nah, karena definisinya adalah salah satu atribut key, tidak semuanya gitu maksudnya, maka partial dependency ini hanya muncul pada tabel yang primary key-nya komposit. Ya, hanya ini gitu ya. Karena sekali lagi komposit kan dibentuk dari lebih dari satu atribut ya. Jika ada atribut bebas lain yang isinya hanya ditentukan oleh salah satu atribut key, maka itu namanya partial dependency. Baik, kita akan cek satu-satu, terutama yang atribut bebasnya. Kita lihat ya atribut bebasnya, karena key ya pasti key ya. Baik, atribut bebasnya yang ada, kita mulai dari project name ya. Project name ini, nama project itu apakah isinya nanti ditentukan salah satu atau harus keduanya dari key yang ada? Ya, tentu saja project name itu isinya ditentukan hanya dari project number ya, bukan employee number, tetapi dari project number. Nah, sehingga project name itu adalah partial dependency gitu ya, seperti ini terhadap project number. Sehingga ini adalah, saya singkat ya, partial dependency PDB ya. Oke, lanjutkan yang employee name. Employee name bagaimana?
nama karyawan itu isinya nanti ditentukan oleh project number kah atau hanya employee number? Ya, tentu saja ini adalah juga partial dependency karena nama karyawan itu penentunya adalah kode dari karyawannya. Job class bagaimana? Partial dependency ya. Job class ya, jabatan karyawan adalah juga partial dependency terhadap employee number, tidak dari project number. Charge per hour, gaji dia per jam, apakah ditentukan dari project number-nya? Nah, dari bisnis proses yang tadi di atas, bahwa gaji dia itu berdasarkan job class-nya, nah, sehingga dia melekat pada employee number, ya, identitas employee-nya, sehingga ini juga partial dependency. Nah, hours bagaimana? Nah, hours ini adalah jam yang dia assign, ya. Berapa jam dia harus kerja. Nah, di sini untuk hours dia tidak parsial karena suatu karyawan itu berapa jam dia kerja tergantung dari di project mana dia bekerja. Ya, sehingga untuk hours ini tidak parsial, tetapi dia penentunya adalah komposit keduanya, yaitu project number dan employee number. Baik, ya, jadi kita semua sudah cek satu persatu atribut bebasnya dan kita sudah menggambarkan partial dependensinya. Sehingga partial dependency kita sudah berhasil identifikasi. Baik, berikutnya adalah transitive dependency, ya. Transitive dependency itu apa? Perhatikan definisinya. Transitive dependency adalah jika ada, sekali lagi, atribut bebas, ya, di mana isinya itu penentunya adalah atribut bebas yang lain, gitu ya, atau yang non key, gitu ya, yang non key. Nah, inilah transitive dependency. Jika ada atribut bebas yang isinya penentunya adalah justru atribut bebas yang lain yang bukan non key. Ya. Kita akan lihat di sini adakah, gitu ya. Yang kita lihat di sini, yang transitive dependency adalah gaji dia per jam, charge per hour ini. Kenapa? Karena charge per hour ini ditentukan oleh job class, ya. Jadi dia sebagai manajer kah, sebagai tenaga IT atau apapun, nilai dari tarif dia per jam adalah dari job class. Nah, dilihat dari job class-nya, sehingga inilah, ya, transitive dependency, gitu ya. Nah, setelah dicek tidak ada lagi transitive dependency, ya, hanya ada satu itu, maka kita bisa menentukan partial dependency dan transitive dependency secara lengkap. Oke, nah kalau kita balik lagi tentang first normal form, maka tahapannya kita sudah lengkap, gitu ya. Bentuk format sudah oke, tidak ada nulls, primary key sudah oke, dan all dependency sudah kita berhasil identifikasi. Baik, apakah sudah cukup? Sudah, tabel sudah normal, maka kita akan cek apakah tabel tadi sudah memenuhi second normal form. Maka kita lihat di sini, kembali lagi ke sini, apa sih karakteristik dari second normal form? Suatu tabel memenuhi second normal form. Maka kita lihat bahwa second normal form adalah first normal form terpenuhi, sudah oke. Nah, tapi di sini adalah tidak boleh ada partial dependency. Termasuk saya langsung bahas, ya. Untuk third normal form adalah tidak ada transitive dependency. Nah, dengan kita melihat kasus tabel yang kita sudah identifikasi, ternyata kita punya dua-duanya, ya. Punya ada partialnya dan ada transitifnya. Maka ini gelagat, gitu ya, gelagat bahwa tabel ini kita harus lalui sampai third normal form karena kita harus menghilangkan transitive dependency ini. Baiklah, ya, maka kita akan mulai first normal form, kemudian kita berhasil identifikasi dependensinya, maka kita harus bergerak sekarang agar memenuhi second normal form. Baik, second normal form step-stepnya adalah tentu saja tujuannya mengeliminasi partial dependency. Nah, caranya adalah
kita akan membuat tabel baru dengan memisahkan setiap key ya. Tadi ingat ya bahwa partial itu muncul pada komposit atribut, sehingga setiap atribut kita akan pisahkan gitu ya, dan atribut itu akan menjadi primary key pada tabel yang baru. Kemudian plus yang composite key-nya kita akan bangun terpisah tabelnya. Oke, mari kita lihat. Ini contohnya, saya akan naik ke atas. Ya, ini adalah kesimpulan tadi dalam bentuk yang berbeda ya. Sekali lagi, ada partial dependency, ada transitive dependency gitu ya. Kalau Anda ingin menuliskan secara naratif, maka menulisnya adalah first normal form, itu nama atribut yang Anda tuliskan, dipisah koma begitu ya. Kemudian sekali lagi yang primary key Anda buat underline. Itu yang penting. Kemudian Anda jelaskan partial dependency itu bagaimana ya. Project number itu sebagai penentu isi dari project name. Employee number penentu isi dari employee number, job class, dan charge per hour-nya gitu ya. Kemudian untuk transitifnya, bahwa job class itu penentu isi dari charge per hour-nya. Baik, untuk melakukan step second normal form, maka kita akan pisahkan ini ya, terutama yang komposit menjadi tabel yang berbeda ya. Maka ini solusinya, saya kecilkan ya supaya lebih jelas. Maka saya akan simulasi sedikit ya, simulasikan sedikit. Jadi project number dan project name itu kita akan pisah ya. Tadi kan soal begini ya. Nah, kita akan pisah demikian menjadi tabel terpisah ya, sehingga tabelnya menjadi kita namakan tabel project, isinya adalah project number dan project name gitu ya. Nah, untuk employee number ya, ini tadi kan di sini gitu ya, dari situ. Nah, kita pisah menjadi tabel terpisah ya. Kemudian atributnya yang komposit ini menjadi primary key sendiri gitu ya. Employee number isinya adalah sesuaikan dengan panah partial dependency-nya, yang diikutkan adalah employee number, job class, dan charge per hour-nya gitu ya. Nah, untuk hours masuknya adalah di tabel yang kompositnya. Sehingga project number dan employee number ini menjadi tabel baru, dikompositkan, dan hours-nya masuk di sini. Ya, nama atributnya dirubah, tidak masalah, menjadi assign hours ya. Mungkin lebih komunikatif akhirnya. Ya, baik, sekali lagi dari satu tabel kita lakukan second normal form untuk menghilangkan partial dependency, akhirnya menjadi 3 tabel. Dan kita lihat di sini partial dependensinya memang hilang, tetapi transitive dependensinya masih ada ya. Masih ada di sana. Oke, dan langsung saja bahwa tentu saja ini second normal form sudah terpenuhi ya. Partial dependency sudah tidak ada, tetapi transitive dependensinya karena ada, maka kita harus melalui tahapan yang third normal form. Sekali lagi, third normal form, second normal form sudah oke. Sekali lagi ya, third normal form adalah kita menghilangkan transitive dependency. Caranya adalah ya tadi sama, hampir sama ya, dipisahkan, kemudian atribut yang menjadi penentu itu akan menjadi primary key ya. Maka akan demikian ya, saya naik sedikit di atas. Maka kita lihat di sini yang masih masalah ya, bukan masalah ya, jadi masih memiliki transitive dependency. Kita akan cek di sini ya. Maka kita akan pisah ya. Saya simulasikan demikian. Jadi job class-nya ini kan dari transitive, tadi kan di sini ya. Kemudian dipisah menjadi tabel baru ya, sehingga isinya job class dan charge per hour, dan penentunya yaitu atribut job class menjadi primary key. Nah, kemudian employee number tadi yang di sini ya, itu dipisahkan jadi 2, sehingga employee number itu isinya employee name dan job class itu sendiri. Nah, sehingga job class ini di tabel employee dia menjadi foreign key ya, karena primary key-nya adalah job class. Ya, baik. Sehingga sampai tahapan ini, maka yang terbentuk dari satu tabel di awal tadi, kita mempunyai 4 buah tabel ya. Tabel project, tabel namanya mungkin assignment di sini, kemudian ada tabel job, kemudian ada tabel employee ya. Ini dipisah demikian gitu ya. Sehingga kita total punya
4 buah tabel yang telah memenuhi first normal form, second normal form, dan third normal form. Nah, setelah ini kita bisa lakukan namanya mengimprove dari tabel ya. Jadi desain dari tabelnya bisa kita improve ya. Dengan cara misalnya, tentu saja sebagai contoh ya. Oke, yang di bawah. Nama karyawan ini di sini kan isinya hanya nama, employee number, nama karyawan, dan pekerjaan. Bisa saja kemudian kita tambahkan alamat, nomor telepon, dan sebagainya gitu ya. Tapi sekali lagi hati-hati gitu ya. Saat menambahkan atribut dicek kembali tentang dependensinya. Apakah kemudian penambah ini memunculkan transitif atau bahkan parsial dependensi. Yang biasanya cukup berisiko adalah muncul transitif gitu ya. Kalau muncul transitif maka kita harus pisahkan kembali tabelnya gitu ya. Termasuk mungkin project number bisa kita lihat di sini, bisa ditambahkan atribut-atribut lain untuk melengkapi database. Nah, itulah bagian dari kita mengimprove desainnya. Baiklah, jadi sampai tahapan ini untuk studi kasus tadi, maka kita berhasil mendapatkan 4 tabel sekali lagi, dan cukup sampai third normal form kita mendapatkan tabel yang harapannya mencegah data redundansi dan menjaga integritas dari datanya. Oke, selanjutnya saya akan bahas tentang ini, agak berbeda sedikit tapi mungkin akan penting, tentang the Boy's Code normal form ya, BCNF gitu ya. Secara sekilas seperti ini gitu ya dari diagram ini. Jadi jika nanti dalam kalian menggambarkan dependensi diagram ternyata bentuknya seperti ini ya. Jadi ini mirip seperti transitif terutama yang bawah gitu ya. Jadi kita cek tentang apakah semua atribut berkaitan dengan primary key sudah oke, tetapi saat gini ya, ternyata mungkin ada kasus ini ada atribut key, ternyata isinya determinannya adalah atribut non key ya, atau atribut bebas. Nah, ini yang dinamakan tidak memenuhi the Boy's Code normal form gitu. Ya, mungkin langsung contoh aja, contohnya demikian ya, yang mungkin bisa mudah dipahami. Jadi di sini ada student ID ya, mungkin nomor mahasiswa kok kita ya, new, kemudian ada kode dosen di sana, staff ID, kemudian ada kode mata kuliah, kemudian nilai mata kuliah si mahasiswa tersebut. Nah, di awalnya mungkin bisnis prosesnya adalah ya, pengertiannya adalah yang di sini yang menjadi primary key adalah kita set demikian sesuai dengan grafiknya ya. Jadi untuk mahasiswa dengan kode ini yang dimana mata kuliah dosennya ini, maka nilainya adalah A begitu ya. Dimana kelasnya adalah kode mata kuliahnya ini kan gitu ya. Untuk dosen yang mahasiswa yang sama, dosen yang berbeda, maka nilainya C demikian ya. Jadi kombinasi antara student ID dan staff ID menjadi primary key. Nah, masalahnya kemudian Anda saat menggambarkan dependensi, Anda akhirnya menemukan demikian, bahwa isi dari kode ya, kode dosen ini, staff ID ini sebenarnya penentunya adalah class code. Karena dosen itu kodenya atau dosennya yang ngajar siapa itu ditentukan oleh kelas kode mata kuliah tertentu ya, dosennya itu gitu kan. Nah, akhirnya panahnya demikian. Maaf, saya gambar lebih proper. Nah, akhirnya seperti ini gitu ya. Nah, padahal ini adalah primary key ya, composite. Nah, kalau terjadi demikian maka dia tidak memenuhi Boy's Code normal form. Yang solusinya adalah bagaimana? Kita lihat di sebelah kanan. Solusi yang dilakukan adalah demikian. Jika sebenarnya Anda, jadi kondisi ini kan sebenarnya memenuhi third normal form ya, karena ini bukan transitif gitu ya, bukan transitif. Nah, solusinya adalah dengan dibalik gitu ya, dengan dibalik. Sehingga yang dikompositkan adalah tidak dengan B. Kok tadi ini kan new mahasiswa, ini dosennya, kode ID dosennya. Ini adalah ke ID mata kuliah tadi, kasusnya tadi ya.
maka dibalik sehingga yang benar adalah new-nya mahasiswa itu dikompositkan dengan ID mata kuliah. Ya, kemudian baru ini dosennya siapa, kemudian nilainya berapa gitu ya. Sehingga ID dosen sama ya. Dosen ya, penentunya adalah kode mata kuliah, tapi dikompositkan adalah mahasiswa untuk kode mata kuliah apa, nilainya berapa, di mana dosennya siapa. Ya, dengan cara ditukar demikian. Nah, cuma masalahnya bukan masalah ya. Akhirnya dengan seperti ini muncullah partial dependency karena B menjadi atribut bebas yang dimana penentunya adalah salah satu key saja gitu ya, sehingga muncul partial dependency. Nah, kalau seperti ini maka tentu saja belum memenuhi justru yang second normal form gitu ya, partial dependency. Nah, sehingga kita harus memisahkan sehingga partial dependency-nya hilang ya, dengan cara yang sama tadi, sehingga C dipisah menjadi primary key sendiri, di mana atributnya adalah yang B ya. Ini contohnya tadi, ini adalah ID mata kuliah ya, kemudian ini ID dosennya, kemudian yang komposit nilai, tentu saja nilai kan tidak parsial karena nilai itu komposit dari new mahasiswanya dan ID mata kuliahnya, sehingga ini menjadi juga dua tabel terpisah. Nah, di sini partial dependency-nya hilang dan transitif sudah tidak ada, sehingga tabel ini dianggap sudah normal begitu ya, sehingga sekali lagi mencegah data redundansi dan integritas datanya terpenuhi, bisa terjaga. Baiklah ya, jadi demikian ya penjelasan tentang proses normalisasi dari first normal form, second hingga third normal form, dan tambahan tentang Boy's Code normal form. Ya, semoga Anda semakin paham tentang proses normalisasi ini. Terima kasih.